Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appamadawaga, kelompok bait tentang kewaspadaan. Bait 29. Appamatto pamattesu suttesu bahujagaro abalasang wasigaso hitwayati sumedhaso. Bait 29 artinya, waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur. Orang bijaksana akan maju terus, bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 29 oleh Buddha Gautama. Kisah dua biku yang bersahabat. Dua orang biku setelah memperoleh suatu objek meditasi dari Sang Buddha, pergi ke wihara yang letaknya di dalam hutan. Salah satu dari mereka lengah. Dia menghabiskan waktunya untuk menghangatkan tubuh dengan api dan berbicara pada waktu malam pertama. Dan ini menghabiskan waktunya. Biku yang lain dengan rajin mengerjakan tugasnya sebagai biku. Dia berjalan sambil bermeditasi selama waktu malam pertama, beristirahat selama waktu malam terakhir sepanjang malam. Kemudian, karena rajin dan selalu waspada, biku kedua ini mencapai tingkat kesucian arahat dalam waktu singkat. Pada akhir masa wasa, keduanya pergi untuk menghormat Sang Buddha.
dan beliau menanyakan bagaimana mereka menghabiskan waktu selama berpuasa. Biku pemalas dan lengah menjawab bahwa biku yang lain hanya menghabiskan waktunya dengan berbaring dan tidur. Sang Buddha kemudian bertanya, "Bagaimana dengan kamu sendiri?" Jawabnya bahwa dia selalu duduk menghangatkan tubuh dengan api pada waktu malam pertama dan kemudian duduk tanpa tidur. Tetapi Sang Buddha mengetahui dengan baik bagaimana kedua biku tersebut telah menghabiskan waktu. Maka beliau berkata kepada biku yang malas, "Meskipun kamu malas dan lengah, kamu mengatakan bahwa kamu rajin dan selalu waspada. Tetapi kamu telah mengatakan bahwa biku yang lain kelihatan malas dan lengah, meskipun dia rajin dan selalu waspada. Kamu seperti seekor kuda yang lemah dan lamban, dibandingkan dengan anakku yang seperti kuda yang kuat dan tangkas." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 29 berikut ini. "Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur. Orang bijaksana akan maju terus, bagaikan seekor kuda yang tangkas, berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya." Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang